menurut gue akan divonis bersalah. Dan vonisnya di atas 5 tahun, di bawah 15 tahun. Itu menurut gue. Ya kan Kak, harus bahasa-bahasa kayak gitu kita. Kok malah pengacaranya bilang, memangnya abu-abu apa? Emangnya kamu abu-abu apa sih? Gak jelas banget ngebahas kayak gitu. Bahas tuh pemerasannya. Bahaslah seputaran itu, kok malah bahas kulit orang. Kok malah bahas buliannya. Aneh. Malah dia aja bilang orang, inilah kadang-kadang gue nggak ngerti orang kalau pembela-pembela ini ya. Gue nggak ngerti kapan dia profesional, kapan dia itu menepis kebenaran, ya. Terlalu profesional juga nggak bagus. Udah hilang kebenarannya. Kayak gitu. Nyuap-nyuap nggak salah, ada kau buktinya? Ada kau buktinya? Kalau kau punya buktinya silakan, jangan ngomong aja kau. Ngomong aja kalian tuh, menggiring-giring opini. Dia gini, dia gitu. Yang keren tuh kayak tadi pagi beredar ya. Tidak berbicara, tiba-tiba ada bukti. Nah, itu baru. Ini nggak ngomong, nggak ada buktinya. Nggak ada buktinya. Bebas. Mimpilah kau dia bebas. Mimpilah kau dia bebas. Nggak ada itu bebas. Kok dinormalisasi orang yang kayak gitu, kok dinormalkan? Public enemy. Ya. Tidak ada orang yang deket dia nggak kena sial, nggak ada itu. Jauh dari dia baru keberkahan. Nanti terdakwa sama terdakwa bertemu, baru itu. Ya kan? Baru kita lihat nanti. Sebenarnya gue kasihan sama Mail, tapi gue nggak tahu ya si Mail ini melakukan itu karena ada suruhan atau inisiatif sendiri. Tapi kalau dia berinisiatif sendiri kok terlalu berani ya. Kalau dia bilang inisiatif sendiri, berarti harusnya uangnya nggak diterima sama Nikita. Tapi kalau dia memang disuruh, itulah makanya uangnya mungkin diterima, ya. Begitu. Dokter bagaimana? Iya kan dia jadi saksi nanti. Karena kan kenapa alurnya gini, alurnya kenapa? Ini kita nggak bahas skincare lagi ya, kita bahas kasus ya. Kasus itu dilaporkannya kan pemerasan. Terus barang buktinya apa? 4 miliar, ya kan? Barang-barang bukti pun udah disita oleh kejaksaan. Mobil yang dipakai menjemput uang, handphone yang menjadi alat komunikasi. Gitu loh. Jadi kita ngebahas itu aja. Bagaimana awalnya? Awalnya ada yang menyarankan kepada Dokter Reza. Untuk apa? Untuk mereka memberikan uang. Istilahnya tutup mulut. Istilahnya biar nggak gacor lagi. Ya. Kayak gitu. Siapa yang menyarankan? Oki. Ya. Gua ngebaca dakwaan ya. Di dalam dakwaan siapa yang menyarankan? Oki. Bahkan mereka ada nelpon bertiga. Siapa di situ yang akan menjadi saksi atas uang itu diserahkan yang 4 miliar itu? Ya orang-orang yang terlibat di dalam komunikasi tersebut. Yang menyarankan, yang menjadi mediator, yang menjadi kacrung untuk mengambil uang, yang menjadi asisten untuk minta uang, kan gitu. Siapa nama-namanya? Iya, di dalam cerita itu ada disebut nama si Doktif. Ya, ada nama Doktif atau si Samira, bukan Sarno, Samira. Jadi di pengadilan yang menyebutkan nama Sarno itu Tolil. Kenapa? Karena aneh, orang ini Sarno siapa? Ya benar kata Dokter Reza, Sarno itu yang nggak tahu. Sama waktu ditanya, abu-abu itu apa? Ya nggak tahu kok nanya saya. Ya silakan tanya dengan sebelahmu. Itu betul, udah mantap itu Dokter Reza. Jadi kelihatan di sini, kalian cari aja nama dia di PD Dikti itu nggak muncul namanya pernah kuliah. Tapi kalau orang-orang yang pernah sekolah itu diketik namanya muncul dia universitasnya.
Berapa SKS-nya, nilainya, transkripnya, itu ada. Gitu. Kok malah nanya di pengadilan Sarno? Sarno siapa? Ya nggak tahu. Ya. Sama kayak waktu dibilang abu-abu itu apa? Kau yang ngomong, kau yang nanya. Kan aneh. Memang ogep. Tahu kalian ogep? Dibalik ya. Kayak gitu ceritanya. Siapa saja namanya? Ya banyak. Orang-orang yang di dalam dakwaan yang menjadi saksi, itulah orang-orang yang mengetahui, yang terlibat. Jadi kalau bahas lupa, hakim memperbolehkan orang untuk menjawab tidak ingat, tidak tahu, tahu. Ya. Jadi hakim menyarankan, kalau tidak pasti silakan bilang tidak tahu, silakan bilang tidak ingat daripada bohong. Kenapa? Karena semua ini kesaksian disumpah. Datang orang ini dong, ya kan, dibahasnya lupa. Ya mending jawab lupa daripada mengada-ngada. Gitu loh. Kenapa? Karena yang diuji itu adalah bukti. Ya, kesaksian hanya apa? Hanya pendukung dari bukti. Ini buktinya. Siapa nih yang melihat? Ada nggak saksi yang melihat? Ada ini. Itu pendukung namanya. Jadi apapun yang dikatakan di dalam persidangan yang dikatakan oleh saksi, itu hanya pendukung. Yang akan diuji itu tetap bukti, barang bukti. Ngerti nggak kau bahasanya? Barang bukti. Saksi. Kau cari aja dimanapun definisi barang bukti, definisi saksi. Coba cari biar tahu ya. Kalian harus tahu. Jadi nggak asal jeplak gitu loh. Kayak orang-orang bilang, dia bukan sarjana hukum, ngapain? Buku hukum dijual di mana-mana, di Gramedia, di online, di e-book, ada semua. Jadi nggak usah heran lagi. Buku isi kurikulum kampus saja ada dijual di pasaran, ya. Itu hanya tergantung lu mau pakai di kampus atau lu mau pakai private guru gitu untuk mengajarkan lu. Sama aja buku yang dipakai, yang diajarkan juga polanya sama aja isinya, ya. Hanya di kampus itu kalian boleh memilih kalian mau mengambil kuliah itu di dalam sekolahnya atau di luar sekolah, ya kan? Sama kan? Kayak kau pergi sekolah dengan kau pergi kursus, mana lebih pintar? Banyak yang rata-rata lebih pintar itu orang yang kursus, bukan orang yang sekolah. Paham? Buktinya apa? Buktinya orang sekolah banyak ambil bimbel di luar dari sekolah. Gitu aja. Kalau memang udah paten-paten kali orang yang di sekolahan itu, kenapa ada bimbingan belajar di luar dari sekolah? Kenapa? Dan pembahasannya nggak sama kan dengan buku di sekolah, lebih ekstra lagi kan? Ah, itulah dia. Jadi yang bilang NM bebas, mimpi dulu, ya, mimpi dulu tidur, mimpi baru bangun lagi, baru tampar pipimu, biar kau sadar. Jadi jadi guys, untuk kalian pendukung Dr. Reja Gladys ya, untuk kalian yang pendukung kebenaran, kalian itu kalau orang ini bilang dia akan bebas, katakan saja mimpi. Mimpi. Kalau dia bebas, gue pargoy ya. Dari kemarin gak berhasil terus gue pargoy. Karena apa? Karena gue menang terus. Kali ini gue buka lagi deh. Ya, kalau dia bebas gue pargoy. Gue joget untuk memberi semangat karena dia bebas, merayakan kebebasannya ya. Jadi kalau misalnya enggak, ya enggak, berarti enggak pargoy. Nah, mimpi gitu, pintar, cakep, mimpi. Mimpi. Bang Benz, thank you Bang Benz. Orang masih ngeles aja. Kalau gua nggak akan percaya dengan orang yang lagi bekerja. Kayak siapa? Misalnya pengacara itu, penasehat hukumnya itu, ya, dia sedang bekerja. Dia bukan memperjuangkan kebenaran. Dia memperjuangkan kemenangan kliennya. Ya? Yang memperjuangkan kebenaran itu, yang memutuskan kebenaran itu adalah hakim. Hakim, penentu keputusan. Oke?
Jadi patokan kalian nggak perlu PH-nya. Patokan kalian tuh hakim. Hakimnya nggak ngebahas skincare. Hakimnya ngebahas uang. Uang 4 miliar. Gitu. Hakimnya ngebahas benar tidak dibully. Iya, iya yang mulia. Apa katanya? Katanya dia akan menjatuhkan kredibilitas saya kalau saya tidak AIUEO. Satu. Yang kedua, dia menyerang personal saya dengan apa? Dengan cara membuli fisik saya. Apa katanya? Abu-abu, plongak-plongok, dan lain sebagainya. Ya, kok bisa jatuh? Kayak mana kredibilitasnya jatuh, kata pengacaranya. Ya iyalah, ketika dokter yang menjual produk kecantikan lalu dikatakan dia tidak cantik atau kulitnya tidak sehat, berarti kan menjatuhkan kualitas dia sebagai dokter yang menjual produk kecantikan dan menjual treatment kecantikan. Gitu. Misalnya kau tukang pijit, dibilanglah kau nggak pandai mijit, berarti produk minyak urut kau laku apa enggak? Apa kadang-kadang gini emang gini, nggak waras. Gitu. Ini ketik guys, mimpi ketiknya, mimpi. Kayak gitu. Mimpi. Anjay. Terlalu dongok. Terlalu dong. Jir, gue nanti kebenet lagi. Terlalu dong. Gue sayang kalau live gue kebenet. Kenapa tidak bisa mencerdaskan masyarakat yang lumpuh pemikiran? Masyarakat yang menutup akses untuk kebenaran masuk, menutup akses untuk ilmu masuk gitu. Gitu. Apa besok-besok coba besok apa besok-besok gue ala-ala guru aja ya. Gue ala-ala pegang rotan, yang bodoh gue pecut gitu ya. Gimana anak-anak? Oh, kau masih dong pak, ya kan? Mimpi 6 juta kali. Jadi begitu kan aneh. Lalu apa? Lalu dinyatakan lagi, kok mana ada? Apa kamu merasa abu-abu? Apa kredibilitas yang dijatuhkan sehingga kredibilitas yang mana yang dijatuhkan? Hei, pertanyaan apa? Itu pertanyaan aposke, pertanyaan dong kakak ya. Bagaimana bisa kredibilitasnya terus menggiring opini? Sekolahnya di mana? Udah, tamatan apa? Dokter umum. Iya, rumah sakitnya di mana? Hello. Dokter itu tidak harus di rumah sakit. Dia bisa di klinik bidan, ya. Bisa di klinik estetik. Namanya juga dokter umum. Kok patokannya rumah sakit? Oh, nggak pernah di rumah sakit. Baru dijawab, saya punya 8 klinik. Baru diam. Baru kayak, baru pura-pura giling. Ada-ada aja, udah kalah terus, malu. Ya. Kalau dokter mampu, dia nggak hanya di rumah sakit, setiap dokter punya klinik. Itu, apalagi dokter-dokter yang kaya, dia punya klinik dia. Gitu. Ya, mimpi. Gitu ya, mimpi. Bagus, mimpi. Mantap kali yang kirim mimpi banyak kali ini kan. BAP beda ya, buktikan saja. Kalau ada yang tidak cocok, silakan buktikan. Buktikan saja. Terima kasih Bang Benz. Jadi begitu. Siapa yang bisa menjadi tersangka selanjutnya? Yang nggak tahu, nanti kalau masuk ada delik-delik apa kayak nggak ngerti lah gue ya. Nanti kalian bisa tanyakan nanti sama pengacara. Pengacara di sebelah malah bilang mau ngelaporin Bang Raffi ke Pradi. Emang kenapa? Emang dia buat apa? Emang dia buat apa? Emang dia buat badut? Emang dia mempermalukan pengacara? Yang dia bahas itu aspek hukum. Kenapa kalian kepanasan mau ngelaporin dia? Hei, siapa lu?
Sok kecakepan, orang lain lawan lu nggak boleh ngomong. Hah? Klien lu aja yang boleh ngomong gitu, bacot. Ya, bacot tuh, telan tuh bacot. Ya, telan tuh jigong. Pakai nanya, gua aja nggak respect. Gua aja nggak respect dengan pertanyaan-pertanyaannya. Kredibilitas yang mana yang bisa, yang mengganggu apa sih? Hey, siapapun tahu ya nih kita Mirjani itu seperti apa kalau udah ngomong. Cuman pendukungnya yang bilang, ih hebat, ih kata-katanya bagus, manis, sweet. Sweet dari mana? Kalau anak gue ngomong kayak gaya ngomong dia, aku tampar. Beneran. Gak jelas banget. Jadi kemana arah kebenarannya? Ya ke dokter Reja Gladys. Hebat tuh orang yang kalian bilang pelongak-pelongak itu. Hebat dia bisa menjarain orang yang kayak yang kalian bilang kebal hukum. Yang kalian bilang siapa yang berani nyenggol dia? Siapa yang berani ganggu dia? Ini gue temen-temennya nih. Gue akan menjamin dia. Gak ada itu. Bacot. Hari ini dia ditahan. Gak ada itu. Ada itu. Sama kayak pilpres, kalian dukung yang menang, ya kan? Ada orang yang mendukung yang menang saja, biar apa? Sama kayak gini, gue dukung yang benar. Kalau gue dukung yang benar dan kebenaran itu bisa dibuktikan, maka penegakan hukum di Indonesia ini artinya sudah naik kelas. Ya, tambah naik kelas, yang tadinya kelas 2 jadi kelas 3. Kenapa? Karena bisa membuktikan kepada publik Indonesia, kepada masyarakat Indonesia, bahwasannya tidak ada yang kebal hukum di Indonesia ini. Mau dia siapapun, mau dia bilang dia bertabur bintang, ya. Artinya kalau sampai vonis ini dia dinyatakan bersalah dan dokter Reja bisa membuktikan kebenarannya, maka penegakan hukum di Indonesia naik kelas. Gitu. Gitu dong. Dan hebat. Kenapa hebat? Ya hebat lah dokter Reja Gladys. Hebat. Dua-dua pasangan ini gue suka nih. Ya. Masa ada orang yang bilang kebal hukum di sini terus nggak bisa diadili? Kenapa memangnya? Kenapa? Karena kau punya kawan siapa? Kawan bintang bertaburan bulan angkasa? Hah? Buktinya kau ditahan di borgol. Pret. Pakai rompi. Ya. Gitu. Ya kan? Pelongok katanya. Nggak taunya, tes. Ya kan? Pelongok. Kau ambil juga duit dia 4 miliar, ya kan? Si pelongok ini. Banyak duit pelongok ini kan? Hilangkanlah bahasa-bahasa yang seperti itu. Mana mungkin ada dokter yang bengak, itu nggak ada. Nggak ada. Dia, timnya, pendukungnya, ya elah sama semua gayanya menormalisasikan pembulian. Bahkan yang katanya orang hukum aja itu mereka bisa ngebully tahu. Mereka bilang, ini siapa? Saya terbahak-bahak. Apakah ini orang narkocoy katanya gue. Kau aja penegak hukum tidak bisa kau tahu tuduhan itu adalah sesuatu yang melanggar. Macam mana Indonesia Raya ini, hah? Macam mana kalau orang-orang kayak gitu yang dibiarkan berjaya? Hari ini dokter Reja yang kena, besok kau yang kena, nggak ada ampun kau sama dia. Kau tengok Emma Waroka kan, udah capek-capek dukung dia aja digituin. Masih ngebela diri, enggak, memang betul. Tapi kalau di situ nih kita Mirjani itu betul, dia butuh support batin. Kebatinan itu datangnya dari keluarga, yang bukan keluarga mundur, apalagi jualan. Sana jualan di depan gerbang. Gitu. Orang kalau diinginkan itu duduk di depan, tidak ada yang mengusir. Itu tandanya dia undangan resmi dari peserta resmi. Bukan duduk di belakang.
Disuruh, kalau di belakang itu partisipan namanya, apalagi kalau disuruh-suruh geser. Gitu ya. Ini kelihatan nih belain dokter Reja. Ya memang, kenapa memangnya? Memang ku bilang kan, sejak kapan aku mendukung Nikita Mirzani? Enggak pernah ya. Ya, silakan kau berharap dan bermimpi. Tidak mungkin itu. Gua masuk di rumah manapun, gua tetap bilang gua punya sakit hati personal dengan dia gitu ya. Temen, ya iyalah gue bela temen gue Kak Fitri seorang teman merekomendasikan gue untuk membela kebenaran karena dia ngasih bukti, misalnya ini kayak gini nih, dia digini-gini ini nih, oh iya, belalah kawan kita, kau belalah kawan kau. Kenapa kok panas aku membela kawanku? Kenapa panas kau aku membela kawanku? Kenapa kurang cetar kau, kurang membahana kau kayak aku gitu? Kenapa? Bagus lah. Ya kan, malah digiring-giring opini lagi dia gue dukung. Kapan gue dukung? Kapan? Sejak kapan? Hah? Sejak neraka itu masih api, belum air, ya, aku nggak akan pernah mendukung dia. Jadi kau jangan mimpi, ketik mimpi lagi guys, ketik mimpi lagi. Gitu. Kak Zanza duduk paling depan waktu di pengadilan, ramah banget aslinya, terima